Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Anak-anakku semua, demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum, nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam, itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa, Ibu Irma? Sepertinya nggak ada, Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Kita juga nggak ingat lagi, Bu, itu. Rakyat pasti sudah tahu. Okay. Ya, rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Saya berharap ya tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi dan lain sebagainya itu justru harusnya memberikan diskursus yang konstruktif kepada masyarakat, apalagi kepada mahasiswa. Jadi jangan ajarin, karena apa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oke. Jadi jangan pernah sampaikan kepada kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Okay. Bicara etika, Ya. tapi dia sendiri tidak punya etika. Jadi Nah, itu juga nggak boleh. Kita boleh punya jiwa kors, tapi kita juga harus introspeksi diri. Di Gerindra pun juga banyak yang kurang baik. Banyak yang baik, banyak yang kurang baik. Di semua organisasi ada yang baik dan ada yang kurang. Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung, kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir, saya berpikir siang dan malam, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Sudah sangat keterlaluan sekali ya, mulut Rocky Gerung ini ya. Dulu dia juga pernah mengatakan ini kepada Pak Jokowi. Dan sekarang dia ulangi lagi ke Presiden ke-8, yakni Pak Prabowo Subianto. Gitu loh. Tadi dia bilang seakan-akan ini nggak bisa mengkritik. Loh, Rocky Gerung ini kok lucu. Lah wong sampean aja mengeluarkan kata-kata kotor seperti itu masih bisa kok cari duit sebagai narasumber dengan cara menghina, merendahkan para pemimpin. Anda masih bisa kok. Lah kok membungkam kritik, lah kok tidak bisa mengkritik. Apa logika yang Anda berikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengundang kau itu, gitu loh. Dan saya lebih bingung lagi. Lah kenapa ketika
Rocky Gerung mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan tersebut malah bertepuk tangan, riang gembira. Mana adab dan sopan santun kalian sebagai anak muda terhadap orang yang lebih tua, apalagi ini pemimpin Indonesia loh. Direndahkan seperti itu, dengan kata-kata seperti itu, kok ya tepuk tangan gitu loh. Rocky, ini saya berharap ya, ketika di era Pak Jokowi ini, Rocky Gerung ini bebas mengeluarkan kata-kata seenak udelnya. Nggak diapa-apain memang di era Pak Jokowi ini. Dan saya harap kedepannya Pak Prabowo supaya lebih tegas menghadapi orang seperti ini gitu loh. Ya minimal ada efek jera gitu loh. Apakah hal seperti ini akan tidak merusak generasi bangsa yang akan datang dengan mengeluarkan kata seenak udelnya di depan umum, menghina-hina presiden? Apakah ini pantas gitu? Saya harap Pak Prabowo kedepannya akan lebih tegas gitu. Ketika selama ini Pak Jokowi membiarkan hal tersebut, ya memang Pak Jokowi itu nggak pernah sakit hati, nggak pernah apa-apa. Tapi setidaknya ada efek jera lah, supaya apa? Supaya tidak seenaknya ngomong seperti itu atas nama kebebasan berbicara, atas nama demokrasi gitu. Tadi Bu Irma Suryani Caniago juga sudah bilang, sudah mengingatkan, mengkritik itu tidak harus dengan mencaci gitu loh. Mengkritik itu tidak harus mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan untuk para pemimpin kita gitu loh. Lah itu yang harus menjadi acuan gitu. Lah kok katanya akademisi, katanya pengajar. Lah kok hari-hari itu isinya menghujat Pak Jokowi, menghujat keluarga Jokowi, dan sekarang juga menghujat presiden yang baru. Ini akademisi macam apa yang seperti ini gitu loh. Kok materi yang diungkapkan itu tidak ada korelensinya sama sekali. Korelensinya ya menyinyirin dan menghujat, menjelek-jelekkan. Nggak ada selain itu. Loh kok gitu aja kok ya masih banyak gitu loh yang mengundang. Kan lucu gitu loh seperti itu. Ya pesan buat Pak Prabowo lah ya ke depan nanti supaya agar lebih tegas lah. Supaya apa? Ini tidak pembungkaman. Wong bebas berbicara kok. Nggak ada pembungkaman. Mana ada pembungkaman selama ini? Rocky Gerung dengan mulut yang seperti itu bebas mencaci maki Presiden Jokowi dan keluarganya, juga masih bebas leha-leha mencari nafkah, mengisi acara di mana-mana gitu loh ya. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.